Swastiastu. Halo, selamat siang Yomana Bali. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Aura Gizela dapat lagi menemani Anda dalam acara Jawana Max. Program mingguan yang akan menampilkan beragam prestasi dan aktivitas muda-mudi yang ada di Pulau Dewata ini. Nah, minggu ini Yawana akan menampilkan profil dari 2 orang siswa berprestasi dari SMA Negeri 2 Tabanan. Salah satu dari mereka berhasil meraih juara dalam bidang speech contest dan yang lagi satu berhasil meraih juara dalam bidang bela diri pencak silat. Nah, selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasinya untuk kamu semua. Selamat menyaksikan. Yawana Bali, Sinta dan juga Ana merupakan 2 orang siswa berprestasi dari SMA Negeri 2 Tabanan. Sinta meraih prestasi dalam bidang bahasa Inggris, sedangkan Ana meraih prestasi dalam bidang bela diri pencak silat. Nah, seperti apa prestasi yang mereka raih? Berikut liputannya. Sobat Yawana, prestasi yang diraih kedua orang siswi dari kelas 12 IPA 5 di SMA Negeri 2 Tabanan tahun ini patut dicontoh. Mereka tak hanya berprestasi dalam bidang non-akademis, namun juga berprestasi dalam bidang akademis. Mereka adalah Gusti Ayu Made Sinta Sulistiani yang akrab dipanggil Sinta dan Made Ana Sintiasih atau Ana. Sinta meraih prestasi di bidang pencak silat, menulis artikel dan bahasa Inggris, baik untuk speech maupun guiding. Di bidang pencak silat, ia pernah meraih juara 1 dalam kejuaraan di tingkat provinsi. Demikian juga dalam bidang speech atau lomba pidato bahasa Inggris, ia meraih juara 1 tingkat provinsi dan sedang bersiap untuk mengikuti ajang tingkat nasional. Sementara di bidang menulis, Sinta meraih juara 1 tingkat nasional dalam lomba menulis artikel Bhagavad Gita. Halo sahabat Yawana Bali, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Made Sinta Sulistiani, saya biasa dipanggil Sinta, dan saya masih duduk di kelas 12 IPA 5 di SMA Negeri 2 Tabanan. Prestasi yang pernah saya raih, yang pertama adalah di pencak silat, yang kedua di bidang bahasa Inggris, baik speech maupun guiding. Yang ketiga itu di bidang menulis. Pertama yang silat, itu pertama kali kelas 4 SD. Karena memang kan Sinta ikut pencak silat itu dari kelas 3 SD. Kemudian baru lomba kelas 4 SD seterusnya sampai sekarang. Di bahasa Inggris, Sinta sudah menekuni lomba bahasa Inggris sejak kelas 10 di SMA. Dan masih menekuni sampai sekarang. Kemudian kalau untuk menulisnya sendiri itu mencoba awalnya dari kelas 11, tapi baru masuk tulisan Sinta waktu itu tingkat nasional kelas 3 SMA. Yang paling mengecewakan itu ada 2. Pertama waktu di Porkab, itu Sinta kalah
bukan karena kalah teknik, tapi kalah waktu itu karena cedera. Dua, waktu Sinta lomba pidato di Politeknik Negeri Bali, waktu itu seharusnya jadi lomba pertama Sinta di tingkat nasional. Cuma waktu itu Sinta lomba, untuk hari pertama berhasil, masih bagus. Tapi hari kedua itu yang stuck di tengah pidato. Jadi itu benar-benar lomba pidato paling buruk sepanjang sejarah pidatonya Sinta itu. Tidak pantas untuk diingat, tapi terus diingat gitu. Ini pencak silat itu pertama karena orang tua ya. Waktu itu orang tua karena memang titisannya di bela diri, tapi orang tua Sinta dulu di karate. Kedua karena memang Sinta pengen ngejaga diri gitu loh, dengan membekali diri Sinta dengan budi pekerti luhur dan juga dengan pencak silat. Bidang bahasa Inggris tertariknya tuh karena memang pertama Sinta suka bahasa Inggris dan Sinta ngerasa passionnya Sinta yang emang di bahasa Inggris ada gitu. Jadi Sinta menerjunkan diri sendiri di dunia bahasa Inggris dan puji Tuhan sampai sekarang masih berkibar baik bendera Bisma di dunia bahasa Inggris provinsi maupun kabupaten, dan sekarang road to nasional. Mulai bahasa Inggris itu dulu ada les privat, jadi Sinta dulu kelas 3 SD sudah ikut les privat bahasa Inggris. Kemudian sampai kelas 6 les privatnya berhenti, melanjut ke SMP. Di SMP itu udah nggak ada les, jadi free di kelas aja semuanya, dan lebih ngelatih ke diri sendiri juga sih untuk bahasa Inggrisnya. Kalau di silat pasti kita latihan terus menerus untuk di silat menjelang lomba. Biasanya paling sering H-7. H-7 itu biasanya udah bener-bener latihan yang gencar-gencar banget. Terus kalau untuk speech itu biasanya juga sama, kita terus latihan, dan biasanya puncaknya tuh H-7 kita udah gak kenal hari buat latihan. Jadi pagi siang sore sama H-7 itu biasanya latihan biar mendapatkan hasil yang maksimal di atas panggung. Untuk mengatur waktu sendiri, pertama kalau untuk di bidang silat sama bahasa Inggris, kalau pas lombanya belum pernah sih ada tabrakan di jadwalnya. Maksudnya pas lomba tuh belum pernah ada yang sampai benturan gitu lombanya. Cara ngelatihnya sih simple gitu. Kita fokus ke di mana yang kita fokuskan dulu. Kalau misalnya latihan silat, ya silat. Kalau misalnya bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Tapi sampai sekarang belum pernah sih sampai benturan jadwalnya gitu. Kalau mengatur kegiatan di sekolah itu beda lah. Jadi balik ke diri sendiri aja buat ngaturnya, jangan sampai waktu yang ngatur kita. Dukungan paling besar itu datang dari keluarga, karena memang Sinta melakukan semua ini untuk keluarganya Sinta. Jadi dukungan keluarga benar-benar sangat penuh. Jadi itulah sebabnya juga karena keluarga mendukung sangat penuh, jadi Sinta selalu pengen setiap Sinta lomba, Sinta pulang harus bawa piala. Target Sinta untuk kedepannya pertama pasti kalau di silat ya, sebagai seorang atlet kita masih ingin untuk lebih tingkat tinggi. Di bahasa Inggris, Sinta juga menargetkan nasional dan juga internasional. Kemudian Sinta juga pengen lebih ditingkatkan lagi tingkat lomba Sinta, yaitu tingkat MUN. Karena kan sasaran Sinta ke depannya itu untuk cita-cita Sinta jadi diplomat. Gitu. Oke, untuk sahabat Yowana, dimanapun kalian berada, jadi untuk generasi muda juga jangan lupa terus berusaha dan kerja keras. Karena tidak ada jalan lain menuju sukses selain kerja keras dan juga disiplin. So, ingat, kalian juga prinsipnya Agnes Monica, dream, believe, and make it happen. Dan hidup tidak boleh sederhana, yang sederhana itu adalah sikap. Nah, jika Sinta meraih prestasi di bidang menulis dan bahasa Inggris, Ana lebih fokus di bidang pencak silat. Yowana berzodiak Leo kelahiran bulan Agustus 17 tahun silam ini meraih juara hingga ke tingkat internasional. Ia meraih juara 1 laga SMA Putri sekaligus terpilih sebagai pesilat terbaik putri tingkat SMA di Kejurnas Antar Pelajar 2016. Ia juga meraih juara 3 beregu senjata bebas putri dalam kejuaraan tingkat internasional. Saya Nimade Ana Sintiasih, saya kelas 12 IPA 5 di SMA Negeri 2 Tabanan. Prestasi yang pertama adalah di tingkat kejurnas, 3 medali emas yaitu di kategori kelas C laga putri, beregu laga, dan serang hindar. Saya mendapatkan pesilat terbaik putri di tingkat SMA. Kejuaraan lainnya seperti kejurnas antar aliran yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2014 saya meraih juara 2. Kejuaraan Porsenijar Provinsi Bali saya meraih juara 1 di tahun 2016. Lomba yang paling berkesan yang pernah saya ikuti adalah di tingkat internasional, yaitu Perisai Diri International Championship yang diselenggarakan di Gor Lila Buana. Pada saat itu merupakan
kejuaraan pertama kali yang saya ikuti di tingkat internasional, dan itu merupakan paling berkesan di mana saya mengikuti kejuaraan itu melawan dari berbagai belahan dunia seperti Australia, Timor Leste, dan lain sebagainya. Dalam berlatih biasanya saya mengikuti program pelatih dengan baik, dengan tekun, disiplin, dan tentunya melawan rasa jenuh dalam diri sendiri. Biasanya kendala dalam latihan itu adalah rasa jenuh yang biasa dialami setiap orang. Pas kejurnas antar aliran yang diselenggarakan di Gordebes, saya meraih pesilat terbaik putri. Itu merupakan penghargaan yang paling berharga, di mana di tingkat SMA di seluruh Indonesia, terutama di aliran percaya diri, saya meraih pesilat terbaik putri. Itu dilihat dari teknik, sportivitas, tenaga, stamina, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan pencak silat itu tidak mengganggu pelajaran karena kegiatannya itu berada di luar jadwal pelajaran. Kalau misalnya ada kejuaraan itu biasanya sekolah mampu memberikan dispensasi untuk mengikuti kejuaraan sehingga bisa fokus dalam menghadapi pertandingan. Cita-citanya sebenarnya menjadi seorang polwan, tapi orang tua saya nggak mendukung karena mungkin faktor tingginya yang kurang, atau mungkin apalagi zaman sekarang susah nyari saingannya banyak juga polwan, sehingga bapaknya mengarahkan ke ekonomi akuntansi maunya nanti. Untuk teman-teman di Yowana Bali TV, rajinlah belajar, tekun, kenali potensi dalam diri, asah dengan baik, dan raihlah prestasi setinggi mungkin. Capailah cita-citamu setinggi langit. Karena hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Dalam waktu dekat, Ana akan mengikuti Pekan Olahraga Kabupaten sebagai tahapan seleksi agar bisa lolos ke ajang yang lebih tinggi. Menjadi seorang juara adalah motivasinya dalam mengikuti lomba. Untuk itu, ia giat berlatih agar bisa mempersembahkan yang terbaik bagi sekolah dan keluarganya. Yowana Bali, gimana liputan tentang Sinta dan Ana tadi? Prestasinya cukup membanggakan ya. Nanti segmen selanjutnya kita juga akan menampilkan prestasi-prestasi membanggakan dari mereka. Tentu saja setelah pariwara berikut. Yowana Bali, 2 orang siswa berprestasi dari SMA Negeri 2 Tabanan rupanya sama-sama menguasai ilmu bela diri. Nah, di samping mereka menguasai ilmu bela diri, mereka juga gemilang dalam bidang akademis. Nah, seperti apa sih komentar dari teman-teman dan juga guru-guru Sinta dan juga Ana? Berikut liputannya. Walau memiliki kesibukan yang lumayan padat, Sinta dan Ana bisa mengatur waktu dengan baik. Mereka bisa membagi waktu antara belajar, berlatih pencaksilat, mengerjakan tugas, dan mengikuti kegiatan lain di sekolah maupun di rumah. Di bidang akademis, prestasi mereka cukup bagus. Sinta merupakan putri dari pasangan Gusti Putu Alit Sudarsana dengan Gusti Ayu Putu Sudanti
yang beralamat di Banjar Cengolo, Sudimara, Tabanan. Pengidola penyanyi Agnes Monica ini juga menyukai pelajaran bahasa Inggris dan juga memiliki hobi sebagai MC dan juga presenter. Tanao Temple is a very beautiful temple in the sea. It is located approximately 20 kilometers in west of Denpasar City. Sementara Ana Sintiasih merupakan anak kedua dari pasangan Imade Sutama dengan Niwayan Masni yang beralamat di Banjar Petiga Semingan, Desa Petiga Marga, Tabanan. Baik Sinta dan juga Ana memiliki kiat masing-masing dalam meraih prestasi. Namun, keduanya memiliki kesamaan yakni ulet dan juga tekun dalam menekuni bidang yang disukai dan berusaha mempersembahkan prestasi terbaik demi membanggakan keluarga dan orang tua. Sebuah kegagalan tidak mematahkan semangat mereka untuk bangkit dan meraih yang terbaik. Karena menurut mereka, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Saya Ningrum, saya dari kelas 12 IPA 5. Saya temannya Sinta dan Ana. Menurut saya, Sinta itu orangnya cantik, baik, disiplin, dan bertanggung jawab. Sinta itu sangat pintar dalam bidang bahasa Inggris. Dia pintar di speech dan dia sudah mengikuti banyak lomba-lomba keluar hingga dia mendapatkan banyak juara. Teman-teman di kelas pun mengagumi Sinta itu sangat pintar dalam bahasa Inggris dan itu memang sudah terbukti. Kalau Ana itu dia bidangnya lain. Bidangnya Ana itu di silat. Ana itu lebih ke tomboy. Dia tuh agak kecowok-cowokan tapi dia itu masih tetap cantik dan masih bisa bergaya seperti wanita. Pesan saya buat Sinta sama Ana, semoga makin sukses dan terus bisa berkompetisi di bidangnya masing-masing. Sinta Sulistiani itu kebetulan teman sebangku saya, anaknya hiperaktif, anaknya lucu juga, anaknya sangat pandai dia bercakap, anaknya sangat pandai juga dia berbicara di depan orang, dia juga pandai dalam berbahasa Inggris khususnya. Dan kalau si Diana itu dia sangat pandai matematika, dia sangat aktif di kelas, kalau misalkan ada guru yang menanyakan sebuah soal, dia selalu angkat tangan. Ya semoga si Sinta Sulistiani sama Diana bisa menggapai semua prestasinya dan dia bisa mengembangkan semua bakat-bakatnya ya sampai ke jenjang internasional. Mereka berdua itu perbedaannya, kalau Sinta itu kebanyakan mengikuti lomba yang akademis seperti speech dan lomba-lomba yang bersangkutan dengan bahasa Inggris. Sedangkan Ana itu sering mengikuti lomba seperti non-akademis seperti silat. Bahkan Ana itu sudah sampai mewakili Indonesia mengikuti SEA Games waktu tahun lalu. Kalau di kelas mereka berdua itu aktif dan mereka berdua itu selalu mendapatkan juara kelas. Pesan saya untuk mereka, setinggi apapun prestasi yang mereka raih, tetaplah ingat teman-teman, jangan sombong. Ada 34 kegiatan ekstra kurikuler yang ada di SMA Negeri 2 Tabanan. Sekolahnya, Sinta mengikuti ekstra silat dan klub bahasa Inggris. Latihan ekstra pencak silat biasanya dilaksanakan setiap hari Kamis dan Minggu jam 4 sore. Ekstra ini diikuti sekitar 25 orang dari kelas 10 sampai kelas 12. Untuk kegiatan English Club, latihannya juga dilaksanakan usai pelajaran di kelas. Menjelang sebuah lomba, frekuensi latihan akan ditingkatkan sesuai keperluan. SMA 2, kami membangun sebuah klub yang kami sebut dengan ISSC. Jadi tujuannya sederhana, karena kami sering mendapat undangan-undangan untuk lomba bahasa Inggris. Nah, sehingga dengan klub itu, jadi kami memudahkan untuk mengambil anak sesuai dengan permintaan atau undangan. Umpamanya ada undangan storytelling, kita udah punya bibitnya. Kemudian umpamanya ada speech, kita punya bibitnya. Jadi tinggal kita latih, kemudian kita tampilkan. Jadi itulah tujuan klub yang kami bina dan kebetulan anak-anak kami punya semangat yang tinggi. Itu memiliki mimpi. Jadi kita selaku orang yang tua begitu berharap supaya dia bisa menjadi pemimpin di masa depan. Jadi
kalaupun tidak menjadi bupati dan sebagainya, paling tidak kan dia menjadi pemimpin di keluarganya, dan kita itu membantu dia untuk mencapai mimpinya, dan setelah dia mencapai mimpinya dengan harapan agar dia menularkan kepada orang-orang lain. Jadi membantu orang-orang lain untuk meraih mimpi mereka. Sendiri di SMA 2 Tabanan, kami membina dari tahun 1987 yang pesertanya kurang lebih 60 orang. Dan sampai sekarang pun anak itu tetap latihan ekstra pencak silat bela diri. Sedangkan juara-juara yang diraih sudah tingkat daerah, malah juga ada tingkat nasional maupun internasional. Kelebihan anak itu yang lihat karena dia tuh memiliki bakat alam. Kami didik mereka itu sehingga dia tuh apa yang diberikan oleh kami, anak itu cepat menyerap dan bisa diterapkan dengan baik. Untuk latihan perlu sangat ditingkatkan tiap pensiun itu karena punya kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu kami tetap membina mereka itu supaya mereka itu eksis dan bisa mengimbangi lawan-lawan mereka di saat bertanding. Harapan kami terhadap anak bagaimana dia tetap berlatih sehingga dalam tiap dia bertanding mereka itu bisa meraih juara. Ya, anak-anak yang mempunyai potensi karena sekarang ini sesuai dengan kurikulum 2013 itu menggali potensi anak dan memberikan peluang dan ruang yang lebih besar bagi siswa-siswa yang memiliki prestasi yang menonjol untuk mengembangkan diri. Ini harapan kami untuk ke depan terus nyambung prestasi yang sudah kami raih ini, dan itu sudah dilakukan kaderisasi oleh para pembina baik ekstrakurikuler maupun yang sifatnya akademik. Itu sudah, dan bahkan kami bagi siswa yang berprestasi itu memberikan reward. Kalau mereka mendapat juara di tingkat kabupaten itu ada reward tersendiri, kemudian tingkat provinsi dan tingkat nasional. Itu sekolah sudah menyiapkan reward baik itu berupa material maupun non material, yang terutama motivasi, kemudian ada hadiah-hadiah tertentu, bebas SPP bagi siswa yang berprestasi, dan kami upayakan mereka itu mendapat beasiswa. Sinta yang berzodiak Gemini ini bercita-cita menjadi seorang diplomat. Ia memiliki target bisa melanjutkan kuliah di universitas terbaik di Indonesia dan melanjutkan S2 ke luar negeri. Sementara Ana yang bercita-cita menjadi seorang polisi wanita atau seorang angkutan ini ingin mengukir prestasi di ajang yang lebih bergengsi. Oke, selamat ya buat Sinta dan Ana, semoga terus berprestasi dan makin sukses. Yowana Bali, tidak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda, dan jangan lupa untuk menyaksikan Yowana Max minggu depan karena kami akan menyajikan informasi menarik lainnya. Akhir kata, saya Aura Gizela dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Ingat selalu kembangkan kreativitas dan jauhi AIDS dan narkoba. Om Santi 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 Om. Dadah. Just a girl born in Dixie, washed in the blood and raised on the banks of the Mississippi mud. She always had a thing about falling in love with a bad boy. Hey, they could see it all coming, but her daddy never dreamed she'd grow up that